kehidupan akhirat. Ini juga lah yang menjadi motivasi kita di penghujung doa. Biasanya kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kehidupan yang layak di dunia, kan gitu. Wa bil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat yang layak. Cuman kadang-kadang di kita ada seseorang, mungkin bahkan kita sendiri sering mengatakan demikian. Aku yang kurang apa? Aku kurang apa? Ibadahku alhamdulillah sudah lumayan. Sholat 5 waktuku nggak pernah telat, walaupun sering masuk. Ibadah-ibadah lain seperti puasa, seperti zakat, seperti infak, turut pengawasan, ikut pengajian, sudah saya lakukan. Tapi kenapa kok hidup saya masih seperti ini? Nah, ini perlu dijelaskan bahwa keindahan di mata manusia itu belum tentu sama keindahan di mata Tuhan. Kebaikan di mata manusia dengan kebaikan di mata Tuhan juga belum tentu sama. Kalau ada orang yang minta, ya Allah, Allahumma aghnini ginaan, ya Allah berikan saya kekayaan yang tidak bisa didapatkan orang lain, seperti Nabi Sulaiman misalnya. Atau kita minta Allahumma min hayati, ya Allah sempurnakanlah hidupku, wazid rizki, dan tambahlah rezekiku. Tapi kok gak nambah-nambah, malah kurang. Dipotong lagi gajinya karena revolusi, dipotong lagi gajinya karena COVID, kok malah gak nambah. Saya punya pengalaman pribadi pernah memberikan doa. Kan ada doa Nabi mengatakan Allahumma cobain umur panjang umur ya, wasahi bisa disehatkan badanku, tambah rezekiku, tambah berbagai macam pundi-pundiku. Tapi diprotes orang, kenapa? Doa ini tidak berlaku secara umum. Contoh doa orang yang ditahanan, bagaimana mau nambah rezeki? Orang rantang aja dipretelin, iya kan? Dibawa masuk rantangnya diperiksa lagi, 3 rantang jadi cuma 1. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud nambah rezeki itu, ini perlu persepsi sama. Kalau Tuhan rezeki itu maknanya bukan fulus. Tuhan itu rezeki bukan uang. Kalau Tuhan itu rezeki persaudaraan ya uang, nah itu kekayaan. Nambah saudara, nambah perseduluran itu tambah rezeki. Silaturahmi diperpanjang itu rezeki, sehat itu rezeki. Kalau manusia rezeki itu takarannya mulus. Makanya ada istilah, ada mulus-mulus, tidak ada mulus-mampus. Itu kan harus apa ya? Maju tak gentar membela yang bayar, zaman pilkada dan begitu. Tapi misalkan ada manusia itu, sejatinya manusia itu harus mikir bahwa yang dikatakan rezeki itu adalah bahwa kita masih bisa istiqomah, bahwa kita masih bisa tawakal, kita masih bisa beribadah. Ada orang minta kaya, kenapa nggak dikasih kaya? Karena kalau dia kaya, dia kan nggak puskesmas kalau sakit, apa istilahnya, membedah itu. Sakit apa dia nggak ke puskesmas, sedikit aja sakitnya ke Singapura. Nopo banyak toh. Makanya Allah nggak kasih. Allah sudah tahu loh mau sampai ini ngopo. Kalau dikasih uang banyak ini bahaya, tinggalkan sekali dia ke Jakarta, aja ke Bandung. Makanya mungkin tidak dikasih kekayaan berupa harta, tapi dikasih kekayaan perseduluran, dikasih kekayaan banyak teman, banyak korelasi, banyak apa ya, ditambah kesehatannya. Mungkin itu pengantar. Kemudian yang kedua, siapapun kita kalau ada masalah, ada orang bilang, aku ini kan sudah taat, aku ini kan sudah melakukan apa segala, tapi cobaannya terus menerus. Mungkin Tuhan melihat apa ya? Allah ingin melihat kesetiaan. Ini kalau dicoba masih setia enggak? Ini kalau dicoba istiqomah enggak? Ini kalau dicoba ikhlas enggak? Tawakal enggak? Itu cara Tuhan. Lagian layang-layang itu bisa naik karena diterpa badai.
Layang-layang itu bisa tinggi karena terpana angin. Lagian orang itu bisa lulus karena ujian, testamen demi testamen, kan begitu. Ada memang orang dia tidak ngapa-ngapain, tidak beribadah, tapi rezekinya utuh. Ada memang orang sholatnya nggak pernah, bahkan dia kafir, tapi kok suki teman gitu, amalnya banyak. Jadi kalau mau istilahnya kata orang, sapi itu gendut nggak adus. Masa cowok sapi saya dibawa kan gitu misalnya. Jadi mungkin itu kata Nabi, dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini ketahuilah itu tempatnya kerangkeng, tempat cobaan, tempat ujian orang Islam. Jadi wayai kita coba. Saya kira demikian. Kalau ada masalah yang lagi jatuh cinta, silakan jangan tanyakan ke saya, kantor kepada kantor, supaya cepat-cepat diuruskan dulu. Nah, jadi ada dua. Saya kira gitu ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, kalau nggak ada sih alhamdulillah cepat kita pulang. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita buka tanya jawab. Untuk sesi pertama mungkin 3 orang. Monggo. Belakangan aku lah pembukaan. Gak sulit-sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Pak Dekanto atas undangannya. Baik, langsung saja. Saya terintip dengan pernyataan Ustaz tadi tentang doa yang sering kita panjatkan, Robbana atina fid dunya hasanah tadi. Dalam doa itu artinya kan apa? Dunianya kita minta duluan daripada akhirnya. Padahal sering orang mengatakan kejarlah akhirat maka dunianya akan ikut. Tapi doanya kok yang kita ucap itu kan dunianya dulu, baru akhiratnya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua, kasihkan Bapak. Monggo, Mbak. Aku kok divisi iki lho. Makanya itu kalau misalnya wanita hamil pas puasa wajib, misalnya tidak puasa sudah bayar fidyah, masih bayar puasa lagi enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa-bisa. Waalaikumsalam. Ini yang hari-hari saya kerjakan dan saya alami. Untuk hukum potong ayam, yang saya tahu memang harus baca doa. Tapi kalau satu hari ini potong sampai 1000 ekor banyak kayak apa, Ustaz? Jamak Sama. ya Pak. Mohon maaf karena kita hari ini potongnya ayam kurang lebih segitu. Ya kalau kita misalnya kalau satu persatu baca doa terus kayak kira-kira ringkasnya kayak apa ini? Potong posisi. Itu aja, makasih. Yang sering itu yang terlupakan itu malah. Terima kasih. Potong Jadi yang ada tiga pertanyaan yang pertama tadi. Nah, itu kan Apa pas yang bilang kerjalah kesehatan maka dunia akan mengikut. Tapi dalam doa kita bisa kita baca doa Rabbana atina untuk dunia dulu. Yang kedua, ketika orang hamil puasa sudah bayar fidyah, apakah masih mengkotok lagi? Yang terakhir dari Pak Dekanto, niatnya kalau memotong itu kan benar, itu bagaimana caranya? Terus berkawasan ibunya. Terima kasih pertanyaan
Ustaz Nur Hamzah ya, di dalam hadis tuntunan dan beberapa fatwa ulama memang menyuruh kita untuk memberatkan kehidupan akhirat, karena ibarat menanam, kalau kita menanam padi itu pasti rumputnya ada, tapi kalau kita tanam rumput nggak mungkin tumbuh padi. Lalu kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang umum, kita dituntut untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kaitannya adalah pertama ini, untuk menjembatani dua persoalan ini kita kutip salah satu hadis Nabi yang mengatakan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang menuju akhirat. Itu hadis yang pertama. Jadi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat nanam. Dunia ini wadai nandur. Akhirat adalah wadah untuk panen. Lalu kaitannya gimana? Kedua, saya nukilkan ada kalimat yang sering diucapkan oleh Umar bin Khattab yang mengatakan, ikmal dunia ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah secara profesional untuk urusan duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya. Wa amali akhiratika ka'annaka tamutu bada. Dan motivasilah dirimu, niatkan untuk berbuat akhirat seakan-akan kau mati besok. Maksudnya ini, kalau kita bekerja secara benar, tidak usah ingat mati. Tapi kalau kita beribadah, jangan ingat kerjaan, harus secara proporsional. Kalau pada saat kita kerja ingat mati, kerjaan itu tak kelar, karena mendekatkan gitu. Tapi kalau kita bekerja betul-betul profesional, maka kerja itu akan maksimal. Itulah yang menjadikan bahwa dunia ini sebagai ladang akhirat. Kemudian itulah sebabnya Allah menuntut kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini memerlukan pemikiran, pendalaman tafsir, kemudian pendalaman tadbir, pendalaman pemahaman. Yang dimaksud berikanlah saya kehidupan dunia yang layak, yang hasanah itu maksudnya di dalamnya tercakup itu kesehatan, kemampuan untuk berproses diri, kemudian kearifan di dalam menjembatkan nilai-nilai dunia untuk menuju akhirat. Karena Nabi sudah mengatakan di awal, dunia ini adalah ladang akhirat. Jadi itu kaitannya, Ustaz, seperti itu. Kemudian tentu kita harus memiliki sikap. Ya, bagaimana cara kita menyikapinya? Ada orang saking asiknya dengan urusan dunia, akhiratnya diabaikan. Kalau dia ingin menyumbang hal yang berpoya-poya, berdimensi sosial dalam tanda petik, luar biasa. Tapi ketika sudah kotak amal lewat di depannya, hilang-hilang. Yang abang disingkirkan, ya, yang remong-remong gambar pati murah gitu yang rata-rata keluar. Sering saya analogikakan dan kalau boleh dicampur dengan guyon. Kenapa hidup kita ini tidak pernah bagus? Karena kita sering menyumbang uang 1.000 perak yang gambar gambar pati murah, sengaja golok wih. Itu logikanya berarti sampean itu hidupnya sementara hidup itu suka babati aja, ngerintis aja nganggo golok, nggak iso nikmati. Coba kalau mau begitu datang kotak amal itu keluarkan yang gambar proklamasi Merdeka. sengaja wih, merdeka, pasti hidupmu aman. Nah ini memang memerlukan kajian, karena lu mau itu, ya kan? Uang 1.000 perak kalau dipegang oleh orang-orang abangan itu nilainya gede. Tapi uang 1 juta di tangan orang kaya itu nggak ada apa-apanya. Apalagi kalau disampaikan ke pengurus yayasan, pengurus masjid, tolong diumumkan ya, aku nyumbang 1 juta. 4 Jumat diumumkan, padahal cuma sepisan tok nyumbangin. Tapi umumkan itu juga kata Allah tidak boleh kecuali motivasinya 2. 1, mancing wong liya, mancing orang lain untuk nyumbang. Yang kedua,
untuk memberikan motivasi bagi panitia agar senantiasa berinovasi dalam mencari dana pembangunan. Itu syaratnya untuk diumumkan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu sebut-sebut infakmu, karena jika kamu sering nyebutnya hilang. Kita alhamdulillah tidak pernah nyebut sumbangan. Cuma kalau ketemu dengan teman yang sudah dibantu 7 tahun yang lalu, begitu lebih makan hidupnya muncul. Wah, alhamdulillah berapa angkat. Padahal dulu zaman Ben, wah kasihan Solo itu. Aku ingat dulu saya bantu itu berapa juta ya. Nah ini kadang-kadang gak diumumkan, tapi sekali waktu diproklamasikan. Iku wong liya. Kalau di sini alhamdulillah, aku coba ya. Nah, jadi gitu Ustaz. Jadi bagaimana kita merepresentasikan nilai. Dunia ini kan tempat menuju akhirat. Cuma yang dimaksud di sini bahwa penuhi akhiratmu dunia muatatipun, maksudnya gini. Dan saya katakan di awal ketika kita bicara kerja, ya kan? Kerja kan gitu. Tapi kalau ibadah gimana? Jangan dicampur aduk. Karena kalau dicampur aduk beda, hasilnya beda. Yang kedua ada ibu hamil. Kemudian hamilnya itu membuat dia harus batalkan puasa. Pertanyaannya adalah apakah sudah bayar fidyah itu boleh tidak berpuasa? Umumnya di fikih dijelaskan fidyah itu ada dua. Pertama, fidyah sebagai pengganti puasa bagi orang yang memang tidak bisa berpuasa. Itu tidak diganti. Misalnya ada orang yang sakit, sakitnya itu bahaya buat dirinya. Kalau dia puasa bisa membahayakan jiwa. Sakitnya udah parah akut dan itu ada rekomendasi dari dokter. Maka itu tidak perlu bayar puasa. Tapi fidyah yang kedua itu harus bayar puasa. Contoh, hamil tadi juga. Kalau hamilnya itu dia baru berapa bulan, kemudian dia kalau berpuasa itu takut khawatir dengan janin, maka begitu dia selesai bulan puasa dan anaknya udah lahir, dia sudah sampai waktunya, maka dia wajib berpuasa. Karena fidyah yang kedua ini ibaratnya hanya pripas, bukan pengganti puasa. Dia tidak, sebenarnya dia puasa bu. Wanita hamil tadi, ibu hamil ini boleh berpuasa, dia sanggup sebenarnya. Cuma khawatir dengan janin, maka dia bayar fidyah. Maka begitu sehat janinnya udah lahir, dia harus puasa. Wallahu a'lam. Terus yang ketiga, ada orang yang menyusui, khawatir air susunya terpengaruh, maka dia meninggalkan puasa, bayar fidyah. Memang kekeliruan selama ini ketika kita bayar fidyah dianggapnya itu sudah membatalkan puasa. Tidak, dilihat daruratnya, dilihat konteksnya. Kalau misalnya hanya sekedar untuk menjaga janin, bukan karena rumongso ibu maka wajib puasa. Beda kalau ibu yang sudah menopause, sudah tua, si nenek gitu atau si aki, ketika dia berpuasa membahayakan dirinya. Contoh lain, penyakit orang tidak makan itu biasanya kan luar biasa sakit. Tapi ternyata kalau dia puasa lebih dari 3 hari di bulan Ramadan, sembuh itu mahnya. Insya Allah sembuh mahnya. Memang beri gimana gitu ya. Tapi kalau dia mati insya Allah. Dan penyakit mah ini bukan disebabkan karena makan saja, tapi antara lain karena pikiran. Banyak pikiran yang bisa mengundang mah. Orang yang mah akut itu biasa belajar umat terus. Tapi kalau orang yang banyak utang itu tanggal tua belajar juga umat. Nah, karena mikir terus ya. Ya, ada orang lewat parkir motor di depan dikira debt collector, padahal pembuatnya mobilio. Nah, itu biasanya. Ada teman mengatakan, siapa dari yang buat status itu? Ustaz Nurhanza, utang itu membuat kita malu di siang hari, di malam hari membuat kita susah tidur. Utang. Utang mau bukan ngerti. Pegadaian juga salah. Pegadaian itu mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah, padahal mengatasi masalah dengan memunculkan masalah baru. Nah itu mungkin bu. Yang ketiga, ini pertanyaan pada kantor juga ini agak biasa juga ini. Beli ayam. Itu beli dalam fatwanya Imam Mazhabnya Hanafi itu tidak boleh. Harus satu-satu. Harus satu-satu. Karena perintah dari ayat Al-Quran
Uhillat lakum, aku halalkan kata Allah segala sesuatu. Yang penting zubiha bizikrillah, atau di ayat lain zubiha bismillah, yang disembelih dengan nama Allah. Ditafsirkan oleh satu-satu. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad dan sebagian ulama Syafi'i itu mengatakan bahwa boleh sekali niat, tapi coro niatnya itu yang harus disempurnakan, yang harus disempurnakan. Jadi misalnya nih, nawaitu al-qutbiha, ya misalkan disebutkan apa nih, disebutkan jumlahnya, harus disebutkan jumlahnya. Satu kali niat, pasang niat, ya Allah, aku niat untuk menyembelih ayam ini sekian puluh ekor dengan izinku. Bismillah sekali aja. Yang penting jangan disembelih itu karena syarat menyembelih itu, Pak, dan itu luar biasa. Pertama, pisau itu harus tajam. Sekalinya itu mati. Kalau berkali-kali apalagi sempat terbang, nah ini masalah. Kalau dia terbangnya langsung buka cabang di tempat lain, nggak apa-apa. Jadi ini juga harus hati-hati. Kemudian syarat lain lagi, kita harus ngadap kiblat. Ngadap kiblat. Nah mohon maaf, soal nyembelih ayam ini kadang kalau orang udah mahir itu sendiri aja. Nggak kalau dicekeli, kan gitu. Iya, sendiri aja, rata-rata sendiri aja. Oke, tenang. Kita doakan mudah-mudahan buka cabang lagi di tempat lain. Amin. Kan gitu. Jadi itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau saya sih, khusus saya misalnya, ini kan sudah kita paparkan pendapat-pendapat ini. Kalau khusus saya, ya kembali kepada motivasinya, niatnya. Pertama, niat itu dengan catatan jangan dibuat gampang. Tapi niat itu untuk apa ya, kerjaan tak terlalu ribet, kan gitu. Karena kalau mau mengambil 1000 orang motong saran-saran, bayar lagi kan. Gila gitu, 50% kok, belum juga ya sabaran ini motong bayar mono. Diniati aja, yang penting Bismillah, karena Nabi mengatakan ibadah itu bukan karena nominalnya, ibadah itu bukan kuantitasnya, ibadah itu adalah berbulan kepada niatnya. Bukan banyaknya sumbangan kita yang dilihat oleh Allah, bukan rajinnya kita zikir dilihat oleh Allah, bukan infak dan sedekah yang dilihat oleh Allah, kita sering majelis taklim, ngaji dan sebagainya, bukan itu yang dilihat Allah. Tapi motivasinya apa? Niatnya apa? Likul imri'in ma nawa, segala sesuatu bergantung kepada niatnya. Saya kira dulu, mudah-mudahan nggak ada lagi. Ada. Ada titipan pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, apakah seorang ibu atau seorang perempuan jika sedang berhalangan bolehkah mengirimkan surat yasin atau tahlil kepada orang tuanya yang telah meninggal? Yang kedua Pak Ustadz, kira-kira Pak Ustadz, apakah amalan-amalan yang bisa dikerjakan oleh seorang ibu atau seorang perempuan yang sedang berhalangan sehingga bisa menjaga keistiqomahan hatinya dalam keadaan selalu baik, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang lain, jadi di atas sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga mengenai ayam. Syarat-syarat untuk pemotongan apa harus tenggorokan, jangan makan sama mati, itu harus putus, apa harus memang yang penting mati. Model Kadang-kadang begitu. Pokoknya tenggorokannya kan kadang bisa mati juga. belum putus kadang udah mati. Begitu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Kalau enggak tulis saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana hukumnya jika pas hari raya Idul Fitri itu kan di kampung saya itu banyaknya itu kayak istilahnya orang Bugis itu kayak baca-baca gitu Ustaz. Nah sedangkan di waktu saya sekolah guru agama saya itu mengatakan bahwa yang bersifat dengan baca-baca itu hukumnya kayak menyebut bukan Allah gitu, itu hukumnya haram. Nah tetapi kebanyakan di sekitar masyarakat di kampung saya sendiri itu rata-rata kalau bulan suci hari raya Idul Fitri itu kebanyakan baca-baca gitu Ustaz. Jadi saya ini kadang mikir ini bagaimana hukumnya Ustaz? Di bagian kias Pak Ustaz. Sekian dari saya. Allahumma barik wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau ibu-ibu yang sedang berhalangan, apakah kita boleh membaca Yasin dan tahlil untuk mengirim kepada orang yang sudah meninggal? Dan kalau kita halangan, amalan apa yang bisa kita lakukan? Karena kan membaca Al-Quran tidak boleh. Yang kedua, saran sah memotong ayam itu apakah yang mati atau bagaimana? Nah, yang terakhir ini, kalau waktu lebaran bilangnya banyak yang baca-baca. Saya sendiri masih yang dimaksud baca-baca itu apa gitu? Baca-baca. Sudah dalam saya sendiri masih tanpa baca-baca itu yang dibaca itu apa? Dan itu sebenarnya terbaik. Hebat tidak punya moderator. Ya, pertanyaan pertama Bu Nani, bolehkah kita ngirim Yasin pada posisi kita haid atau halangan? Jangankan Yasin Bu, ngirim wesel juga boleh. Wesel transfer boleh pada saat ibu halangan, jangan cuma Yasin. Perlu dipahami saudaraku sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Kan gitu? Nah, ini panjang penjelasannya. Kata la yamassuhu illal mutahharun itu penafsirannya ada 2. Yang dimaksud orang bersih itu kalau dia ahli fikih, artinya tidak boleh nyentuh mushaf itu kalau nggak wudu. Kan gitu? Itu dimaksud dengan bersih kalau orang ahli fikih. Tapi kalau bicara konteks Islam manusia secara umum, kalau dia orang Islam itu sudah bersih. Yang tidak boleh nyentuh Quran itu wong liya. Jadi maksudnya la yamassu ilal mutahharun itu maknanya 2. Pertama, tidak boleh nyentuh Al-Quran bagi orang yang menjaga maruahnya Al-Quran kecuali dia wudu dulu, karena dia belum bersih. Tapi kalau tafsiran antara orang Islam dengan kafir, Islam itu sudah bersih, maka boleh menyentuh, tapi dalam keadaan darurat. Jangan juga seenaknya nyekel Quran sambil bawa motor, ya kan? Ngepek Al-Quran sambil dodolan bakso, jangan juga gitu kan? Tapi ceritanya kita menempatkannya secara proporsional dan itu berulang kepada kita. Allah itu maha kaya, Allah itu maha luas ilmunya, maka kita juga harus merepresentasikan diri agar tidak latah di dalam menyikapi setiap persoalan. Tidak boleh menyentuh Al-Quran bagi orang yang haid, istihadah, nifas, murtad. Itu nggak boleh. Nggak boleh menyentuh Al-Quran. Pertanyaannya kemudian, apakah kita tidak boleh membacanya? Membaca dalam arti tidak menyentuh, memuji hafalan, murajaah. Sama, mohon saya kembangkan sedikit pikiran. Sama ketika kita dalam WC, kita tidak boleh pakai cincin yang ada ukiran asma Allah dan asma Rasul, apalagi tulisan lain.
Kita tidak boleh berkata-kata banyak ketika dalam WC. Tapi ketika kita zikir hati, boleh. Cuma jangan sampai menjatuhkan derajat Tuhan. Misalnya lagi kemudian, kan tak mungkin menyebut nama Tuhan dalam hati, tak sempat. Kayak curi Nabi, mohon maaf ini tak praktek no. Itu Nabi kalau kita masuk WC disuruhnya itu ini modelnya. Tapi itu khusus WC yang jongkok, gitu loh. Kalau di WC ini ditekuk. Kalau orang makan kan sebaliknya, ini yang ditekuk. Tapi kalau pakai sofa jangan gini lah, kurang sopan. Ya, kalau seperti ini kita makan sebenarnya, ini nggak apa-apa. Ini dari sahabat ditentukan ke kita kalau makan seperti ini itu kata Nabi kan 3 tempat dalam sini. Orang nggak makan banyak kalau dia modelnya gini, karena ruang udara disiapkan, air disiapkan. Tapi kalau dia makan begini, itu nambahnya bisa 3-4 kali. Ya tergantung manusia kan agak longgar kan. Makanya kayak aku ini sudah kena GSP, titel baru. GSP itu gendut sekitar perut. Ya, kan ada yang gitu ya. Nah ini perlu dikembangkan dalam pikiran itu. Jadi kita jangan latah dalam menerjemahkan sesuatu. Kadang yang kita sukai belum tentu benar. Kadang yang kita tidak sukai belum tentu salah. Di mata Tuhan maksudnya. Asa atau ibu syai'an mohon benar. Boleh jadi yang kamu tidak senang itu Allah tempatkan yang baik. Kan gitu. Jadi Nabi suruh kita seperti itu. Nah ketika ibu-ibu atau wanita pada umumnya itu haid atau istihadah, nifas, boleh zikir. Kalau dilarang justru bahaya karena iblis bisa lebih cepat. Itu paling depan iblis itu kalau ada orang baru anak, ya kan masih nifas 40 hari, ada orang haid itu paling gampang digoda, paling gampang dicelupin oleh bisikan iwas bisu-bisu dulinas. Jadi ibu tetap dizikir boleh. Boleh, kalau menurut saya boleh aja itu baca Yasin, yang penting baca dalam hati hafalan. Cuma ojo kenceng-kenceng. Kan ada aturan mainnya, ada SOP-nya. Halangan, bantet, giliran tak halangan, meneng. Jangan sampai gitu ya. Jadi itu sampai di sini kira-kira kita bisa paham. Kemudian amalan apa supaya perempuan itu bisa istiqomah? Ada 3 Bu. Yang pertama, terima apa adanya lakimu. Apapun yang disumbangkan lakimu, terima apa adanya, itu syarat. Karena Nabi mengatakan seorang wanita itu seandainya boleh sujud kepada selain Allah, maka seluruh istri itu disuruh sujud kepada suaminya. Makanya hati-hati. Apapun berhubung soalnya Pak Dedawan, itu harus ikut. Pak Dedawan bilang ini sudah waktunya ini, kasihan banyak sudah cabang pinggang kalau tidak ada yang kurus nih, bingung nih. Misalnya gitu ya. Jadi paling tidak maksud saya gini. Pertama, ketaatan seorang wanita itu, ketaatan kepada suami itu melebihi ketaatan daripada orang tuanya. Kalau sudah bersuami, surganya wanita itu tergantung suaminya. Bagaimana kemudian kalau suami saya itu ugal-ugalan? Ibu harus berdoa dan istighfar setiap saat. Imam Syafi'i ibu menekankan begini. Ada 3 cara untuk mengasah hati dan mengasah keikhlasan, mengasah jiwa. Ada 3. Pertama, akthirul istighfar, berbanyak istighfar. Baca istighfar. Ada persoalan yang disampaikan dari suami, istighfar. Cuma jangan langsung ngomong di depan, astagfirullah, sana itu Pak, jangan. Itu namanya ngenyek lakinya. Jadi istighfar dalam hati atau hubungannya pribadi ya terserah. Yang kedua, akthirul zikir, berbanyak zikir. Zikir itu bisa la ilaha illallah, bisa subhanallah, bisa la haula. Ini biasanya zikirnya ada ibu latah, piring jatuh, la ilaha illallah. Suami jatuh, alhamdulillah. Ayo bahaya juga ini. Bahaya juga kalau ada istri seperti itu. Jadi zikirnya silakan aja. Kalau zikir yang paling utama la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, kata Imam Syafi'i, akthirut doa, berbanyak doa. Jadi itu ada 3 itu kuncinya. Karena apapun yang menjadi kebiasaan kita sejatinya itu membangun komunikasi aktif kepada Allah. Nah, sejatinya begitu. Jadi terserah. Ada juga orang ibu-ibu yang bagus ibadahnya karena banyak ngaji. Itu bagi hafidah. Kalau kita ini kan hafalannya paling rico. Hafalannya apa? Rico, garut, licin. Hafalannya sebentar
Yang penting ibu-ibu jangan sampai ngapusi bapaknya. Tempat kopi itu ditulisi misalnya garam, atau tempat gula ditulisi kecap. Kasihan lakinya begitu mau bikin kopi. Begitu bikin kopi ternyata tadinya mau cari gula kok garam. Ngomong lakinya, kenapa kamu tulis garam padahal ini gula? Atau kenapa kamu tulis gula padahal ini micin? Sama juga itu di HP-mu itu. Perempuan dikasih nama laki-laki, makanya begitu misalnya ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalnya sembelihan, syarat sembelihan itu. Kalau sembelihan itu binatang berkaki 4, itu di sini di pangkal. Binatang berkaki 4 itu di sini pangkalnya. Kalau ayam turun dikit nggak apa-apa. Cuma kalau yang kaki 4 itu harus mepet. Karena begitu di ini itu cepat meninggalnya, cepat putus dia punya nafas. Kalau mentok itu salah potong bisa terbang. Hati-hati, jangan sampai salah ini. Kalau ini aslinya diperhatikan, yang harus putus itu yang paling besar, kerongkongannya, tenggorokannya. Ya, itulah sebabnya Allah mengatakan, "Nahnu aqrabu min hablil warid." Aku itu lebih dekat dengan urat nadi dan tenggorokan. Maksudnya Allah itu di situ cepatnya memprosesnya. Tapi memang pisaunya harus tajam. Kemudian disesuaikan juga ini Pak kelompoknya dalam fikih umumnya. Kalau Muhammad Amin dalam fikihnya mengatakan jangan kalau ayam nganggo golok, harus bisa kecil. Betul. Ya. Kalau golok kan biasanya jangan dikira golok itu tajam terus malah repot malahan. Bisa-bisa putus semua. Sah, tapi kurang syaratnya, kan gitu. Atau sebaliknya, kambing pakai pisau kecil, malah mantan. Jadi saya kira itu dia. Oh iya baca-baca. Sebenarnya begini, ini orang Bugis nih dari dulu turun temurun itu sebenarnya orang Bugis, tapi ilmunya ilmu kejawen, kan aneh dong. Iya. Apa yang dilakukan oleh orang Bugis bukan di Tias saja, di Mangkupadi, Tanah Kuning sebagian, Karangtigo, Kampung Baru, Sulawesi apalagi. Ya begitu. Memang istilahnya begini, setiap selesai lebaran itu apa haji atau ini dianggapnya tidak sah dia punya sholat Idul Fitri itu kalau nggak zikir. Tapi dimasuk baca-baca itu ukur kayak gini, segala janganan itu ada. Kemudian kirim kemana? Kalau di Banyuwangi kan baru saji. Dan itulah saya bilang, apa yang dilakukan oleh orang Bugis ini itu sebenarnya ilmu kejawen. Ya, itu ada unsur kliniknya. Ada unsur kliniknya. Pesan saya mungkin itu tinggal niatnya aja yang dirubah. Bentuk syukuran itu boleh kapan saja. Jangan cuma lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau bisa deh begitu pulang nanti nggak usah tunggu lebaran lama, sekarang aja, kan gitu. Jadi syukuran bisa dilakukan kapan saja. Itu tergantung kepada niatnya. Dan bacaannya itu memang khusus. Biasanya itu 7 turunan itu disebut. Ada juga yang 7 turunan 8 belokan. Itu jalan raya. Kan gitu ya modelnya. Jadi kembali kepada kebiasaan. Di kita juga sebenarnya kan begitu. Misalnya kalau selesai lebaran ada mungkin niat-niat yang istilah itu berpikir kalau lebaran ini kan maksanya harinya luar biasa kan, niatnya seperti itu. Tapi Allah a'lam, kembalikan saja. Kemudian ada juga orang itu lucu. Dia tidak sholat Jumat, dia tidak sholat wajib, tapi kalau lebaran baru sholat. Ini kategorinya sama dengan menyembah matahari atau bulan. Kata Allah dalam Al-Quran, la tasjudu lisyamsi wala liqamri walakin yasjudu alladhi khalaqahunna. Ada orang itu tidak sholat, hanya 2 kali setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal boleh kita meninggalkan Idul Fitri dan Idul Adha itu karena itu cuma sunnah. Yang wajib itu Jumat. Idul Fitri itu muakkad, Idul Adha itu muakkad, cuma mungkin keliru dalam pemahaman. Saya kira demikian Pak karena sore ini kasih lihat dulu. Terima kasih. Wabillahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Benar-benar sih. Benar sih. Jadi jawabannya dari Bu Nani. Pelan-pelan bergerak naik tangga, terutama yang punya anak. Mari silakan. Mas, Bu, kalian putrane mriki. Mriki, Bu. Nang tanggung kene. Ya, maju. Bismillah, Pak. Sing awake kuat, bareng aku ning kene. Sing awake sehat, bareng aku ning kene. Sing lara-laranen ora sah. Sholat